Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Prakarya bareng Bu Lida. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Teman-teman, video kali ini merupakan kelanjutan video sebelumnya, yaitu pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan bagian kedua. Yang akan kita bahas adalah pertama, teknik pengolahan pangan. Kedua, pembuatan pengolahan bahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Ketiga, penyajian dan pengemasan. Yuk, kita simak teman-teman. Pada dasarnya, semua teknik pengolahan pangan itu memiliki teknik yang sama. Jadi, teknik dasar pengolahan itu dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya dengan tidak melebihi suhu didih. Yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah antara lain teknik merebus atau boiling, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, kemudian teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, teknik menyetup atau menggulai stewing, teknik mengukus disebut juga dengan steaming, teknik mendidih simmering, dan juga teknik mengetim. Sedangkan teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying, teknik menumis, sauteing, teknik memanggang atau baking, kemudian ada juga teknik membakar atau grilling. Pembahasan selanjutnya yaitu pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Teman-teman tahu nggak sih kalau tahapan pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama disebut dengan perencanaan. Perencanaan ini ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu identifikasi dan yang kedua adalah ide. Maksud dari identifikasi ini teman-teman adalah bahan pangan hasil samping sayuran apa yang mau dibuat. Sedangkan kalau ide ini resepnya. Jadi resep apa yang akan digunakan untuk mengolah bahan pangan hasil samping sayurannya. Setelah perencanaan sudah selesai, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Tahapan dalam pelaksanaan ini ada beberapa jenis. Yang pertama mulai dari persiapan, kemudian alat dan bahan, dan yang ketiga masuk dalam proses pembuatan. Pembahasan selanjutnya yaitu penyajian dan kemasan. Teman-teman, sudah sering kali Bu Lida mengatakan bahwa dalam penyajian ataupun pengemasan itu memegang peranan yang penting dalam usaha makanan. Jadi, perlu diperhatikan bagaimana cara kita menata makanan atau mengemas makanan agar membuat para pembeli menjadi tertarik. Jadi, harus estetik ya teman-teman kalau mengatur makanannya atau menyajikan makanannya. Dan juga perlu diperhatikan kebersihannya. Jadi, kalau hanya estetik saja tanpa kebersihan itu juga tidak mungkin. Jadi, harus seiringan antara penyajian yang estetik dan kebersihannya tetap dijaga. Ngomong-ngomong, kalau yang seperti ini estetik nggak sih teman-teman? Oh iya, di setiap akhir pengolahan bahan pangan pasti ada tahapan yang namanya evaluasi. Maksudnya ini adalah pengujian, yaitu menguji hasil olahan pangan yang sudah kita masak. Dicoba dulu, dirasakan makanannya apakah sudah pas atau perlu ada penambahan bumbu atau penambahan rasa sehingga bisa dilakukan perbaikan saat akan membuat makanan atau olahan bahan pangan samping sayuran menjadi produk makanan di waktu yang akan datang. Baiklah teman-teman, sepertinya pembahasan tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan telah selesai. Secara garis besarnya, kita bisa merangkum menjadi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, teknik pengolahan makanan itu ada dua macam, yaitu teknik pengolahan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat. Yang kedua,
proses pembuatan makanan atau minuman berbahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan yang terdiri dari identifikasi dan ide. Selanjutnya ada pelaksanaan yang terdiri dari persiapan, alat dan bahan, serta proses pembuatan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dalam penyajian dan pengemasan perlu memperhatikan estetika dan higienitasnya atau penampilan, keindahan, dan serta kebersihan dari produk olahan pangan. Jangan lupa untuk mengevaluasi setiap produk atau olahan pangan yang sudah kita buat. Akhirnya, selesai sudah materi tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan bagian kedua. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah singgah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.